Masih menjadi sebuah polemik antara brand besar ataupun brand lokal dengan produk mereka yang notabene ODM. Padahal tidak semua ODM itu buruk. Apalagi beberapa brand yang tidak mau ambil pusing, apalagi tidak ingin repot mereka membangun sebuah plan factory yang besar. Alangkah baiknya saya ODM kan ke si A, si B, si C, karena akan menghemat kos. Saya Mr. Madi, kali ini kita akan membahas dan mereview sebuah power supply dari brand lokal. Ya, saya tahu pasti kalian melihat atau berpikirnya ini ODM. Ya, memang ODM karena dia bikinnya di sebuah perusahaan yang memproduksi power supply. Arenik ini sebenarnya memiliki dua kapasitas 550 watt dan 650 watt. Untuk packaging paket pembeliannya, kalian sudah mendapatkan satu buah unit power supply Cube Gaming Arenik. Juga terdapat satu buah kabel AC cord. Tapi saya di sini tidak menemukan baut untuk kelengkapan aksesoris dari power supply tersebut. Arenik menggunakan form factor ATX standar dengan panjang 140 mm atau 14 cm. Selain itu, kabelnya berwarna hitam flat slaving emboss. Perkabelan yang disematkan oleh Arenik terdapat 24 pin untuk motherboard, 4+4 pin untuk EPS atau CPU, dan untuk GPU-nya sudah terdapat satu buah 6+2 pin atau 8 pin saja. Lalu untuk storage-nya terdapat 4 buah SATA dan untuk Molex-nya hanya 2 buah saja. Pada label data di power supply ini menyebutkan bahwa AC input yang digunakan Arenik sebesar 220 volt sampai 240 volt AC, bahwa power supply ini dia tidak full range. Dan di sini kita bisa lihat untuk 5 volt, 12 volt, dan 3 volt. Kita lihat di sini 12 voltnya ini single rail karena hanya ada 12 volt plus dan min saja. Dan untuk 12 volt plusnya dia sebesar 37 ampere. Dan untuk 5 voltnya itu sebesar 10 ampere. Dan di total power untuk detail dari data yang pada label ini terdapat total power sebesar 550 watt dan kapasitornya 400 volt untuk temperaturnya sampai 105 derajat Celcius. Dan di sini tumben aja terdapat protection OVP, UVP, SCP, OPP. Apakah benar ini memiliki proteksi OVP, UVP, SCP, OPP tersebut? Mari kita tip down aja. Dan apakah benar? Ini kipasnya sebenarnya menarik sih. Yang menarik adalah fan ini menggunakan 9 buah daun kipas dan berbentuk seperti fan performance. Pada bagian belakang kipas ini terdapat beberapa bilah frame untuk memfokuskan angin yang dihembuskan oleh fan tersebut. Jarang-jarang sih ada power supply menggunakan tipe fan yang seperti ini. Untuk detail dari soldering PCB-nya, menurut saya sih ini cukup rapi sekali. Dan ini adalah tampilan dari modul power supply Cube Gaming Arenik. Input powernya dia ini rapi. Dia menggunakan PCB ya, berdiri dan juga terdapat sebuah MI filter. Kapasitor primernya dia menggunakan Samsung dengan nilai 270 mikrofarad 400 volt dengan ketahanan sampai temperatur 105 derajat Celcius. Ya benar adanya seperti pada tabel power supply ini. Dia menyebutkan bahwa kapasitor 400 volt sampai dengan thermalnya 105 derajat Celcius. Di sebelah kapasitor primer terdapat sebuah cooler pasif. Ini untuk mendinginkan 3 buah MOSFET. Di antaranya adalah 2 buah MOSFET COS13N50. Ini merupakan suatu MOSFET buatan COS semikonduktor dan 1 buah 12N60F. Ini buatan Magna Chip semikonduktor. Untuk ketiga MOSFET ini adalah sebuah rangkaian sebagai PFC aktif atau Power Factor Correction. Saya juga menemukan sebuah IC YW8300. Ini adalah sebuah IC UVP, OVP, dan PCL. PCL adalah Peak Current Limit. Lalu di sebelahnya terdapat juga 2 buah IC NDP23802KB. Itu buatan Deeppool Microelectronics. Dia sebagai pembagi tegangan atau DC to DC converter. Lalu juga terdapat
sebuah IC NDP2332KC ini juga sama dari Deeppool Microelectronics. Dia juga sebagai proteksi UVP, OVP, OCP, SCP, dan PG signal. Di sebelahnya itu ada cooler pasif, dan di sini terpasang dua buah MOSFET AUP060N08AG. Ini buatan Anghi Semiconductor. Ini juga sebagai DC to DC synchronous rectifier. Untuk solderan pada kabelnya menurut saya cukup rapi karena dia menggunakan soket. Berikutnya kita akan melakukan tes kecil-kecilan untuk benchmark menggunakan AIDA 64. Kita menggunakan setting GPU dan CPU. Kita stress test secara bersamaan sekitar 30 menit. Hasil yang kita dapatkan adalah untuk 12 volt pada power supply ini kita mendapatkan rata-rata di 12,21 volt. Ini sih masih kategori normal dan wajar, malah bagus sih karena tidak drop di bawah 12 volt. Dan untuk 5 voltnya kita mendapatkan hasil di rata-rata sekitar 4,927 volt. Di harga 500 ribuan menurut saya ini mampu menghandle sebuah Ryzen 9 9900X dengan preset default, karena saya mengujinya hanya untuk tes benchmark secara default dan tes gaming pada umumnya. Kalau untuk penggunaan daily use dan untuk penggunaan, katakanlah kalian menggunakan Ryzen seri 8500K, 5500 GT, 5600 GT maupun sekelas Intel 12400F, ya katakanlah kelas-kelas mid range dan GPU mid range yang tidak terlalu haus daya dan hanya menggunakan 8 pin power GPU, dan untuk motherboardnya hanya menggunakan 8 pin power IPS. Ini sebenarnya cukup rekomen untuk bersaing di beberapa rival sekelasnya dan beberapa rival di harga setara ya 500-400 ribuan. Ini masih menjadi masuk kategori pilihan. Dan selain itu, kabel berwarna hitam flat emboss slaving ini menjadi salah satu pilihan jika kalian tidak menginginkan kabel yang warna-warni ataupun kabel slaving yang slavingnya terlalu besar. Fan performance yang cukup oke dan cukup bagus, dan beberapa proteksi yang terdapat pada label ini UVP, OVP, SCP, OVP ini real karena berdasar beberapa komponen yang saya sebutkan tadi.
Kalau nggak percaya, bisa kalian searching sendiri, datanya ada semua. Dan power supply ini kelihatan ringkas, dan termasuk DC to DC converternya hanya diringkas menjadi satu buah IC saja, karena dia menggunakan SMD teknologi. Dan solder yang cukup rapi, ini salah satu rekomendasi untuk perakitan low end atau range. Dan untuk garansinya ya hanya 3 tahun. Cukup sih sebagai batu lompatan kalian dalam membangun sebuah sistem gaming atau komputer yang katakanlah ya saya hanya mempunyai budget segini dan ingin efisiensi bronze dengan beberapa proteksi yang cukup bagus. Ya, Arenix 550 watt bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Ini sebenarnya sudah sangat cukup mumpuni sekali karena dengan proteksi yang cukup lengkap, black fat kabel, dan build quality yang menurut saya cukup bagus. Nggak perlu diragukan lagi sih kalau saya secara pribadi. Cuman untuk beberapa kalian yang anti ODM, skip dan belilah power supply yang mahal sekelas Asus Sesonic Superflower dan Be Quiet. Saya yakin kalian alergi dengan brand lokal.